Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bayani. Bayani itu adalah salah satu epistemologi yang dikenal di dalam Islam. Kalau di barat kita mengenal ada epistemologi rasional dan empiris. Nah, di dalam Islam ada 3 epistemologi yang dikenal, yaitu bayani, burhani, irfani. Ada 3. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu dari 3 itu, yaitu bayani. Baik, bayan itu di dalam bahasa kita bisa dipahami sebagai penjelasan. Bayan itu penjelasan. Epistemologi bayani berarti adalah epistemologi yang bersifat eksplanatif, menjelaskan. Kalau kita di kampung, saya kira Anda masih ingat di dalam struktur susunan perangkat desa, salah satunya adalah bayan, Pak Bayan. Masih ingat ada Pak Bayan. Pak Bayan itu artinya orang yang fungsinya untuk menjelaskan apapun hasil rapat desa, hasil rapat keputusan desa dan yang lain, Menteri Penerangan, Pak Bayan. Sama dengan itu tadi yang fungsinya untuk menjelaskan, maka bayani sesungguhnya adalah juga bagian dari sebuah epistemologi dalam Islam yang sifatnya adalah penjelasan. Oke, itu secara bahasa. Kita akan diskusikan tentang 3 hal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah sumber ilmu, kedua metode mendapatkan ilmu, dan verifikasi ilmu dalam perspektif bayani. Ada sebuah buku, yang ini buku saya, Filsafat Islam. Anda bisa lihat beberapa e-booknya udah tersebar. Anda bisa download di beberapa teman, di beberapa tempat. Saya melihat ini e-booknya ini terbit di Arus terakhir 2016, yang beberapa isinya sudah diperbarui, walaupun beberapa hal yang lain ada yang masih perlu ditata kembali, di update kembali, tetapi ini yang terakhir, yang 2016 maksud saya. E-booknya sudah ada, Anda bisa lihat. Di buku ini ada penjelasan tentang bayani, burhani, dan irfani, yang kalau Anda melihat dalam buku aslinya ada di dalam Bunyatul Aql Arabi yang ditulis oleh Jabiri. Apa yang saya tulis di sini adalah dalam upaya untuk memudahkan bagi teman-teman mahasiswa yang kesulitan untuk mengakses buku Jabiri secara langsung, Bunyatul Aql Arabi, baik karena kesulitan akses maupun kesulitan di dalam bahasanya. Karena Bunyatul Aql Arabi cukup tebal, saya kira ada 1000 halaman. Cukup tebal segini, jadi cukup tebal, sehingga saya mencoba untuk melihat, memerinci bayani, burhani, irfani tadi secara lebih sederhana di sini. Tetapi walaupun sederhana, saya kira memang karena ini dalam konteks filsafat butuh juga pembacaan yang serius. Oke. Saya akan menjelaskan pertama tentang sumber. Dari mana epistemologi bayani mendasarkan sumber pengetahuannya? Bagi orang bayani, sumber pengetahuan itu adalah teks. Teks itu literatur. Literatur itu rujukan. Jadi bagi orang bayani, sumber pengetahuan kita itu adalah di dalam buku yang kita baca. Tidak ada sumber pengetahuan kecuali dari literatur, dari teks, dari naskah yang ada. Naskah itulah menjadi sumber rujukan kita. Karena itu bagi orang bayani, itu konsekuensinya berarti adalah bahwa siapa orang yang disebut pintar sesungguhnya adalah orang yang membaca duluan. Karena bayani meniscayakan, mendasarkan diri pada teks, pada rujukan, pada literatur, maka berarti orang pintar adalah orang yang membaca duluan dan membaca banyak. Sehingga sesungguhnya tidak ada pintar bawaan. Pintar itu ya harus ngaji, pintar itu harus baca, pintar itu ya harus menelaah duluan. Siapa orang yang disebut sebagai pintar adalah
orang yang membaca duluan. Saya kira saya bisa berbicara tentang Bayani, tentang beberapa hal itu bukan karena pinter. Kalau dalam perspektif Bayani, saya bisa menjelaskan ini karena saya membaca duluan daripada Anda. Itu aja. Sehingga marilah kita berlomba untuk membaca duluan dan membaca banyak, karena itulah pengetahuan kita. Pengetahuan kita adalah akumulasi dari bacaan kita. Ya, sehingga kecerdasan itu tidak ada di dalam konteks kecerdasan bawaan. Kecerdasan pinter itu adalah karena kita menang membaca duluan dan membaca banyak. Oke, itu konsekuensinya dari Bayani. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan teks sebagai rujukan ini, sebagai rujukan pengetahuan. Kalau kita bicara di dalam ilmu keagamaan Islam misalnya, maka berarti apa yang disebut teks ini adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Tapi kalau di dalam dalam yang lain di luar ilmu agama, maka teks itu adalah semua rujukan. Sehingga kalau kita berpikir ini mengikuti nalar ini, maka berarti siapapun, apapun model cara berpikir yang mengandalkan pada rujukan dan literatur, berarti sesungguhnya kita itu cara berpikirnya Bayani. Di kampus kita menulis tesis, di kampus kita menulis disertasi, di kampus kita menulis skripsi, yang kalau tanpa rujukan analisis kita itu tidak diakui, maka berarti cara berpikir di kampus kita sesungguhnya Bayaniun dalam konteks ini. Jadi apapun karya tulis, apapun nalar kita, apapun cara berpikir kita, misalnya kayak kalau kita di pesantren, kalau kita bahas masail, kita ditanya bagaimana hukumnya ini, hukumnya begini, mana ibaratnya, mana rujukannya. Ketika kita mengatakan di mana rujukan dari pendapat Anda, ketika kita ditanya di mana rujukannya, itu artinya kita mendasarkan nalar kita, pendapat kita, statement kita pada rujukan. Cara berpikir seperti ini adalah berpikir Bayani, sesuatu yang mendasarkan pada rujukan. Ketika ini akan mengimplikasikan, akan mengkonsekuensikan begini. Ketika cara berpikir seorang, cara berpikir kita didasarkan kepada rujukan tertentu, maka implikasinya, maksudnya konsekuensinya itu adalah berarti validitas sebuah rujukan menjadi penting. Karena kita tidak ada gunanya kita berpikir menunjukkan rujukan, tapi kalau rujukannya tidak valid. Karena itulah maka dalam ilmu keagamaan maka kita kemudian bisa paham kenapa yang sering saya sampaikan, kenapa para muhaddis kita, para ahli hadis kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain kemudian harus bersusah payah untuk memverifikasi hadis. Karena sebelumnya Imam Syafi'i, imam madzhab, salah satu imam madzhab, telah menetapkan bahwa sumber hukum Islam setelah Al-Quran adalah As-Sunnah. Nah, Quran sudah selesai, nggak ada masalah, semua valid, semua diakui. Nah, persoalannya hadis. Karena As-Sunnah itu sebagai rujukan kedua di dalam penentuan hukum Islam, maka validitas sunnah itu menjadi penting dan pokok. Validitas sunnah menjadi niscaya karena kita tidak ada gunanya merujuk pada rujukan sunnah misalnya, ternyata sunnahnya tidak valid. Karena itulah maka Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya memvalidasi hadis. Karena itu juga, kenapa juga kalau di kampus Anda yang mahasiswa, ketika Anda menulis tesis, menulis disertasi, menulis skripsi, mesti ditanyakan rujukannya mana dan apakah rujukan yang kita pakai valid atau tidak. Kenapa ditanyakan valid atau tidak? Karena cara pikir kita itu Bayani. Bayani itu cara berpikir yang merujuk pada sebuah literatur. Sehingga karena ilmu kita itu merujuk pada sebuah literatur, maka validitas literatur menjadi sangat niscaya, sangat penting, nggak bisa ditinggalkan. Itu konsekuensi dari cara berpikir Bayani. Artinya pertama yang saya sampaikan adalah konsekuensi secara akademis cara berpikir Bayani adalah meniscayakan validitas rujukan yang kita pakai, apakah di kampus
bahsul masail di pesantren atau apapun, itu menjadi penting. Itu konsekuensi logis keilmuannya. Kemudian yang kedua, konsekuensi sosialnya, karena cara berpikir Bayani itu mendasar kepada teks, maka di dalam sistem sosial masyarakat kita akan konsekuensinya akan menyatakan bahwa orang yang dinilai mampu atau menguasai teks-teks rujukan ilmu keagamaan akan ditempatkan pada posisi yang sangat sentral. Karena itulah kita kemudian bisa memahami kenapa di sebagian masyarakat kita, terutama di pesantren, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama begitu di dalam pentek, begitu dimuliakan, karena itu adalah konsekuensi logis dari cara berpikir Bayani yang menempatkan teks nas sebagai sumber rujukan. Ketika nas itu sebagai sumber rujukan, ketika teks itu menjadi sumber rujukan, maka orang yang dinilai menguasai teks yang dijadikan sumber rujukan itu menjadi sangat penting dan sentral. Itu tidak hanya di pesantren sesungguhnya, di kampus-kampus kan juga sama. Orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu, orang yang dianggap mempunyai kompetensi dalam bidang tertentu, maka akan ditempatkan sebagai tokoh yang luar biasa. Ini konsekuensi logis, konsekuensi dari dalam konteks sosial, hubungan sosial di masyarakat kita. Oke, kembali ke diskusi kita, itu sumber. Bayani mensumberkan pengetahuan pada teks. Teks itu kalau dalam agama adalah Quran dan Sunnah atau yang lain, tetapi di luar itu, di luar ilmu keagamaan, teks itu berarti seluruh rujukan. Selama kita berpikir bahwa statement kita, argumentasinya harus merujuk kepada literatur, atau literatur adalah sumber rujukan utama di dalam diskusi kita, maka itu adalah cara berpikir Bayani. Di kampus, karena itu tadi yang saya bilang, di kampus menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi yang harus merujuk, harus punya rujukan, punya literatur yang valid, yang validitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya adalah cara berpikir Bayani. Oke, itu pertama. Nah, sekarang kedua kita bicara tentang metode. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah menetapkan sebuah teks tertentu atau rujukan sebagai sumber keilmuan kita, maka bagaimana cara kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil pemahaman dari rujukan tadi. Kalau di dalam tradisi bahasa Arab ini ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu maksudnya kita membaca buku itu kemudian memahami secara langsung. Di dalam tradisi bahasa Arab tadi yang saya singgung, di dalam tradisi bahasa Arab, cara mengambil pemahaman langsung dari sebuah teks, dari sebuah kitab, dari sebuah nas, Al-Quran maupun Sunnah adalah dengan cara mengkaji gramatikal bahasa Arabnya. Karena di dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ada mubtada, ada khobar. Bagaimana runtutannya, misalnya mubtada dan khobar. Bagaimana kalau khobarnya didahulukan? Maka itu akan berubah maknanya. Ini ada fi'il, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Bagaimana kalau maf'ulnya dihilangkan? Maka itu maknanya akan berbeda. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ul. Bagaimana kalau maf'ulnya didahulukan? Maf'ul dulu, kemudian baru fi'il dan fa'il. Ini juga akan merubah makna, karena perubahan letak struktur, runtutan subjek, predikat, objek, fi'il, fa'il, maf'ul itu bisa merubah maknanya. Maka cara memahami sebuah teks dalam literatur bahasa Arab, terutama pada Al-Quran dan Sunnah untuk bahasa Arab, untuk Islam, maka itu yang pertama adalah dengan cara membaca langsung, memahami secara langsung dengan memperhatikan gramatikalnya. Sehingga kan kemudian kalau Anda belajar tafsir, belajar fikih, kita diajarkan, oh ini ayatnya begini. Dari ayat ini kemudian bisa diturunkan menjadi pemahaman seperti ini. Kesimpulan pemahaman kita yang kemudian membaca langsung dari teksnya, yang itu secara eksplisit disampaikan di dalam teks, maka atau tidak eksplisit, maka itu berarti pemahaman secara langsung. Yang kedua adalah tidak langsung.
Jadi ada langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung adalah membaca secara langsung pada teksnya, pada nasnya. Kalau Al-Quran, Al-Qurannya, dengan memperhatikan gramatikal bahasa Arabnya. Karena Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, saya kira kita nggak tahu apakah bahasa Indonesia perubahan makna dan seterusnya, perubahan susunan itu memberikan makna spesifik. Nanti Bapak Ibu yang ahli bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan. Yang kedua adalah tidak langsung. Yang tidak langsung ini menggunakan analogi. Analogi itu kias. Tidak langsung itu artinya bagaimana kita mengambil pemahaman kesimpulan ini untuk mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat tetapi tidak muncul secara eksplisit di dalam teks, di dalam rujukan. Maka kemudian menggunakan analogi. Analogi itu kalau dalam bahasa Arabnya kias, dalam bahasa pesantrennya kias. Ada dua bentuk kias yang diajarkan di dalam tradisi Bayani ini. Yang pertama adalah kiasul far'i alal asli, mengkiaskan persoalan furu'iyah terhadap persoalan yang pokok. Persoalan furu' itu persoalan yang ada di dalam masyarakat yang perlu diberikan jawaban, sementara asal itu adalah ketentuan yang ada di dalam nas, dalam Al-Quran atau sunnahnya. Ketika Al-Quran tidak memberikan sebuah statement secara spesifik terhadap kasus itu, sementara kasus yang ada jelas membutuhkan kepastian hukum misalnya, maka kemudian apa yang ada di lapangan itu namanya fara, kemudian dianalogikan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya ada kasus beberapa waktu yang lalu, seorang anak menuntut orang tuanya di pengadilan. Boleh nggak kalau dalam Islam, dalam hukum Islam? Kemudian ini di Al-Quran nggak ada. Yang ada adalah wala taqul lahu ma'ufin misalnya, jangan berkata kepada orang tua. Tapi Al-Quran tidak pernah mengatakan jangan mengajukan menuntut hukum pada orang tua, nggak ada. Yang ada hanya berkata Maka kemudian itu dianalogikan. Yang ada di lapangan adalah menuntut orang tua, sementara dalam Al-Quran yang ada adalah larangan berkata Kemudian itu dianalogikan karena nanti soal aturan analogi itu dibicarakan dalam usul fikih. Yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan di sini adalah mengatakan bahwa cara menentukan ini apa yang ada di lapangan itu namanya fara. Kemudian dikiaskan, dianalogikan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran itu ini namanya disebut sebagai mengambil, memberikan kesimpulan dengan cara menganalogikan apa yang ada di dalam realitas, kemudian dikaitkan dengan apa yang ada di dalam nas. Itu satu. Yang kedua, model analogi yang kedua adalah kiasul ghaib ala syahid. Yang pertama tadi kiasul far'i alal asal biasanya dipakai di dalam tradisi fikih. Ilmu-ilmu fikih itu banyak menggunakan itu. Yang kedua kiasul ghaib ala syahid biasanya dipakai di dalam kasus-kasus teologi, penjelasan-penjelasan tentang persoalan metafisik. Jadi kalau yang kedua ini penjelasan tentang realitas metafisik yang kita belum punya dasarnya, tidak punya informasi secara eksplisit, kemudian dijelaskan dengan cara menganalogikan dengan realitas yang ada di dalam realitas empirik. Misalnya kita pernah, kalau kita ngaji kitab Fathul Majid misalnya, kitab teologi paling kecil dulu kita ngaji itu zaman aliyah, salah satu bentuk materi ngaji kitab di tingkat aliyah Fathul Majid. Di situ kemudian digambarkan tentang kondisi surga yang luar biasa, kemudian dijelaskan tentang neraka, hukuman neraka yang luar biasa mengerikan. Bahkan saya kira Bapak Ibu yang seni seangkatan dengan saya tahun berapa 80-an itu dulu pernah booming komik-komik neraka, siksa neraka, siksa orang yang berani orang tua dan seterusnya. Itu luar biasa mengerikan. Saya dulu kalau baca itu ngeri banget, orang yang ini hukumannya begini kemudian digambar di dalam, divisualisasikan yang luar biasa. Pertanyaan kita adalah bagaimana dia bisa menjelaskan kondisi neraka kayak itu,
bagaimana orang bisa menjelaskan surga yang luar biasa kayak itu. Padahal kan Nabi mengatakan la ainun ro'at wala udhunun samiat, surga dan neraka kondisi akhirat itu belum pernah didengar orang, belum pernah dilihat orang, bahkan belum pernah kebayang kayak apa. Tapi bagaimana kemudian kita kayak wis ngerti, kayak lebih tahu tentang surga, kayak lebih tahu tentang kondisi neraka. Padahal Nabi jelas mengatakan la ainun ro'at wala udhunun samiat misalnya. Maka sesungguhnya itu hanyalah dianalogikan. Kita bayang gimana kita bisa menjelaskan pada orang-orang, misalnya orang-orang awam koyok opo nikmatnya surga dan pedihnya neraka, kalau kemudian kita tidak bisa menjelaskan kayak apa misalnya visualisasinya. Maka sebetulnya penjelasan-penjelasan yang empiris yang kemudian bahkan bisa divisualisasikan itu hanyalah analogi dengan cara, karena tidak ada rujukan yang pasti, itu hanya dianalogikan pada kondisi kita di lapangan, di dalam kehidupan empiris. Dalam kehidupan real empirik, kita tuh membayangkan siksa yang paling pedih itu kalau diginikan, siksa yang luar biasa sakit itu kalau begini. Maka kemudian kita menganalisa dengan itu, kalau di sini modelnya begini, maka di surga ya begitu. Nah, surga di neraka juga begitu, di surga juga begitu. Lain nikmat, salah satu kenikmatan duniawi itu seperti ini, maka di surga kita kemudian mengasosiasikan. Nah, itulah kias goib ala syahid. Goibnya sebagai farak yang mau dijelaskan, apa yang ada di dalam realitas empirik fisik ini adalah sahidnya, asalnya, sahidnya yang ada di empirik ini adalah asalnya. Itu cara metode di dalam bayani untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dengan analogi tadi, kiasul fara alal asal dan kiasul goib al syahid. Itu cara mendapatkan pengetahuan. Nah, sekarang persoalan ketiga, bagaimana membuktikan bahwa pemahaman kita dari teks, dari sumber rujukan tadi valid, yang kita kenal dengan istilah verifikasi. Di dalam banyak literatur, verifikasi dari bayani adalah dengan koresponden. Koresponden itu artinya kesesuaian antara apa yang kita tafsirkan, benarnya tafsiran kita itu sangat terkait dengan rujukan yang kita pakai. Apakah memang rujukan yang kita pakai itu secara metodologis bisa difahami seperti yang kita tunjukkan. Nah, kesesuaian inilah yang kemudian antara apa yang dalam pikiran dengan rujukan di dalam teks, itulah yang kemudian disebut dengan koresponden. Nah, validitas pemahaman bayani sangat terkait dengan itu. Karena itulah kemudian masih ingat kalau dulu saya skripsi misalnya, begitu skripsi kita membawa buku banyak, hampir semua rujukan kita bawa, kemudian ditunjukkan ke penguji, dosen pembimbing, bahwa skripsi kita ini rujukan saya begini, saya bisa mempertahankan argumen saya karena rujukan saya ini. Dan rujukan itu kemudian sebagian dulu ketika ujian skripsi dilihat apakah benar bahwa rujukan saya halaman ini, buku ini dengan redaksi seperti ini bisa dipahami seperti yang saya sampaikan di dalam argumentasi saya. Nah, kesesuaian antara statement, antara pikiran kita dengan rujukan yang ditunjukkan, karena kesesuaian antara mind dengan realitas itulah yang disebut dengan koresponden. Nah, epistemologi bayani dalam verifikasinya mengikuti tradisi itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita nanti yang soal yang lain yang terkait dengan Burhani dan Irfani, Anda bisa lihat di dalam sesi yang lain di dalam channel ini. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.